Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis cross-section industri perdagangan dan retail. Nama anggota kelompok Nila Syahiratul Rizkiyah, NIM 19/0/2010-230. Syafira Gina Haryani, NIM 17/0/2010-233. Milka Zena Aulia Mahfirah, NIM 19/0/2010-317. Anita Irawati, NIM 19/0/2010-339. Alivia Ananda Putri, NIM 19/0/2010-353. Utami Nuraini, NIM 19/0/2010-360. Pendahuluan. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan perdagangan sangat cepat menunjukkan tingkat kemakmuran dan menjadi tolak ukur perekonomian negara tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Bruto atau PDB. Sektor industri perdagangan besar dan eceran selama periode tahun 2004 sampai 2015 selalu memberikan kontribusi cukup besar antara 13,42% sampai 15,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri perdagangan besar dan eceran menjadi salah satu sektor yang penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Industri perdagangan eceran retail di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan dengan semakin banyaknya pembangunan toko-toko retail di berbagai tempat. Perdagangan eceran merupakan sektor industri yang sangat populer dan sudah mendominasi kehidupan masyarakat di Indonesia turun-temurun sejak dahulu. Hal ini ditandai dengan tersebarnya warung dan toko kelontong di hampir tiap daerah, mulai dari pelosok desa hingga kota besar. Industri ini tumbuh dan berkembang sedemikian cepat seiring dengan pertambahan laju penduduk. Industri ini semakin populer sejak masuknya retail modern di Indonesia seperti Indomart, Alfamart, Carrefour, dan Hypermart. Gambaran perusahaan. Yang pertama, gambaran perusahaan PT Midi Utama Indonesia Tbk. Didirikan dengan nama PT Midi Utama berdasarkan akta Notaris Fren Elsius Mulyawan SH nomor 37 tanggal 28 Juni 2007. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor W7/08522 HT.01.01 tahun 2007 tanggal 31 Juli 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 76 tambahan nomor 9559 tanggal 21 September 2007. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir berdasarkan akta notaris Sri Bawana Nawaksari SHMKN nomor 76 tanggal 28 Juni 2019 sehubungan dengan perusahaan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka penyesuaian klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2017. Perusahaan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU 0035.708.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 9 Juli 2019. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan perusahaan antara lain bergerak dalam bidang perdagangan besar dan eceran. Perusahaan berkedudukan di Gedung Alpha Tower, lantai 12, Kaf 7-9, Jalan Jalur Sutra Barat, Alam Sutra, Tangerang. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007.
Kegiatan usaha utama perusahaan adalah dalam bidang perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket berdasarkan Alfamidi dan jaringan supermarket dengan nama Alfamidi Super. Gerai toko tersebut terbesar di beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Makassar, Medan, Samarinda, Jogja, Manado, Palu, Kendari, dan Ambon. Pada tanggal 1 Oktober 2018, perusahaan sudah tidak mengelola jaringan konvensional atau Lawson. Pengelolaannya dilakukan oleh PT Lancar Wiguna Sejahtera Etis Anak sejak tanggal 1 Oktober 2018. Yang kedua, PT Mitra Adi Perkasa Tbk. PT Mitra Adi Perkasa Tbk merupakan perusahaan yang berpusat di Jakarta, bergerak pada perdagangan pakaian, sepatu, aksesoris, tas, dan peralatan olahraga. PT Mitra Adi Perkasa berdiri pada tanggal 23 Januari tahun 1945. Kini MAP adalah perusahaan retail gaya hidup terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 2.000 gerai dan beragam portofolio yang mencakup olahraga, mode, tos serba, anak-anak, makanan dan minuman, serta produk-produk gaya hidup. Beberapa merek terkemuka yang dikelola oleh MAP termasuk Starbucks, Zara, Reebok, dan Burger King. Tercatat di Bursa Efek sebagai MAPI, PT Mitra Adi Perkasa sebagai perusahaan induk melakukan penawaran perdana IPO unit usahanya antara lain PT MAP Boga Adi Perkasa Tbk pada Juni 2017 dan PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk pada tanggal 5 Juli 2018. Pada tanggal 5 September 2019, MAP masuk ke bisnis gawai dengan meluncurkan gerai Digimap atau Digital Mitra Adi Perkasa, sebelumnya bernama Infinite sebelum diakuisisi oleh MAP. Pengecer resmi produk Apple di Indonesia. Pangsa MAP ini untuk kalangan menengah ke atas, namun perusahaan eksplorasi agar semakin banyak konsumen yang mampu membeli produk gaya hidup dari merek yang dikelola MAP. Selanjutnya ada PT Era Jaya Swasembada Tbk. Era Jaya Swasembada Tbk atau ERAA didirikan tanggal 8 Oktober 1996 dan memulai aktivitas usaha komersialnya sejak tahun 2000. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan ERAA dan anak usahanya Era Jaya Group meliputi bidang distribusi dan perdagangan peralatan telekomunikasi seperti telepon seluler atau izin distribusi telepon seluler dari merek Xiaomi dan Asus, subscriber identity module card atau SIM card, voucher untuk telepon seluler dan aksesoris serta gadget seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Era Jaya Group telah menjalin kemitraan dengan 14 merek global yakni Acer, Apple, Asus, BlackBerry, Dell, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony, dan Xiaomi. Era Jaya Group juga memasarkan merek produk sendiri yaitu Venera. Selain itu, Era Jaya Group juga bekerja sama dengan operator jaringan seluler yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL. Gerai-gerai yang dimiliki Era Jaya Group diantaranya Era Jaya Megastore, Gerai iBox, dan Gerai Android Nation. Saya Milhazena Aulia Mahfiroh, NIM 1902010317 melanjutkan presentasinya. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk didirikan pada tahun 1989 oleh Joko Susanto dan keluarga PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Mengawali usahanya di bidang perdagangan dan distribusi. Kemudian pada tahun 1999 mulai memasuki sektor minimarket. Ekspansi secara eksponensial dimulai perseroan pada tahun 2002 dengan mengakuisisi 141 gerai Alfa Minimart dan membawa nama baru Alfamart. Alfamart merupakan perusahaan jasa eceran atau retail yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dengan luas bangunan kurang dari 200 meter. Badan usaha yang dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Trijaya ini memiliki lebih dari 14.300 lebih gerai yang beroperasi di seluruh Nusantara. Dan bahkan kini Alfamart juga melebarkan sayapnya di negara tetangga, terutama Filipina. 50 lebih gerai beroperasi di Filipina dengan total 3 gudang. PT Sinergi Plastindo Tbk.
Berdiri sejak tahun 2001, PT Sinergi Inti Plasindo telah berkembang menjadi perusahaan di bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan dan telah bertumbuh sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi plastik untuk pengemasan dengan kualitas terbaik di Indonesia. Pada tahun 2019, seiring dengan permintaan yang memuncak, SIP menambah fasilitas pabrik baru di daerah provinsi Banten dan kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasar. SIP didirikan pada tahun 2001 untuk memproduksi dan mendistribusikan produk dari kemasan plastik baik dalam negeri maupun ekspor. Saat ini SIP memproduksi produk barang jadi kemasan berbasis HDPE dan LLDPE. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan PT Sinergi Inti Plasindo tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya, di sini ada PT NFC Indonesia Tbk atau entitas induk yang didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 14 pada tanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Rosta Karina, SH. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan nomor AHU 47499 AH 0101 tahun 2013 tanggal 10 September 2013 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 78 tambahan nomor 120823 pada tanggal 27 September 2013. Anggaran dasar entitas induk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir diaktakan dengan Akta Notaris nomor 88 oleh Dr. Irawan Surojo SH.MS pada tanggal 13 April 2018 mengenai perubahan status entitas induk dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan perubahan anggaran dasar perusahaan untuk disesuaikan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal itu sendiri. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU AH 010301 52034 pada tanggal 18 April 2018. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas Induk, ruang lingkup kegiatan entitas induk adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, industri, pembangunan, percetakan, pengangkutan darat, perbengkelan, dan pertanian. Saat ini, entitas induk bergerak dalam bidang penjualan produk digital. Entitas induk berdomisili di Jakarta. Entitas induk langsung adalah PT MKes Integrasi Tbk yang didirikan dan berdomisili di Indonesia. Sedangkan entitas induk utama adalah PT Kresna Graha Investama Tbk yang juga didirikan dan berdomisili di Indonesia. Dan ini adalah analisis cross section dari perusahaan PT Media Utama Indonesia Tbk, PT Mitra Adi Perkasa Tbk, PT Era Jaya Swasembada Tbk, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, PT Sinergi Plasindo Tbk, dan yang terakhir ada PT NFC Indonesia Tbk. Kemudian menghitung rata-rata aritmatika dengan cara menjumlahkan seluruh ROE perusahaan dan dibagi dengan jumlah perusahaan tersebut. Rata-rata aritmatika yang kita peroleh yaitu 150,17%. Kemudian menghitung median dengan cara mengurutkan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar dan kita ambil nilai tengahnya. Karena kita menghitung 6 perusahaan, jadi nilai yang kita ambil adalah 18,793 dan 103,799 dan dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 61,29%. Menghitung rata-rata tertimbang ROE dengan penjualan sebagai pembobotnya. Maka hal yang kita lakukan pertama yaitu menghitung dulu total semua penjualan perusahaan yang jumlahnya yaitu 6, 240, 217, 395, 140. Rata-rata tertimbang dengan penjualan sebagai pembobotnya. Maka yang dihitung adalah penjualan perusahaan dibagi total penjualan perusahaan dikali ROE dan hasil dari perhitungan dari ke-6 perusahaan yaitu 632,57%. Selanjutnya, menghitung rata-rata tertimbang ROE dengan aset sebagai pembobotnya. Maka yang dihitung adalah total semua penjualan perusahaan dan hasil dari total penjualan perusahaan dari ke-6
perusahaan ini yaitu 1.418.518.209.947 rupiah. Yang F, rata-rata tertimbang dengan aset sebagai pembobotnya sama dengan 4.990.309 rupiah dibagi 1.418.519.209.947 rupiah dikali 15,399% ditambah 13.937.115 rupiah dibagi 1.418.519.209.947 rupiah dikali 18,793% ditambah 9.747.703.198 rupiah dibagi 1.418.518.209.947 rupiah dikali 106,518% ditambah 23.992.313 rupiah dibagi 1.418.519.209.947 rupiah dikali 16,54% ditambah 75.609.342.033 rupiah dibagi 1.418.519.209.947 rupiah dikali 103,799% ditambah 1.418.244.979 rupiah dibagi 1.418.519.209.947 rupiah dikali 640% sama dengan 607,95%. Berdasarkan data di atas, maka nilai yang paling sering muncul adalah 600%. Di slide 17 ini akan membahas ringkasan hasil rekapitulasi rata-rata industri. Untuk satu, rata-rata aritmatika yaitu 150,17%. Nomor 2, median. Median dalam hasil perhitungan adalah 61,29%. Untuk yang ketiga, rata-rata tertimbang dengan penjualan sebagai pembobotnya 632,57%. Untuk yang keempat, rata-rata tertimbang dengan aset sebagai pembobotnya 607,95%. Untuk yang kelima, modusnya 600%. Kesimpulan kinerja perusahaan berdasarkan analisis cross section. Perusahaan PT Midi Utama Indonesia Tbk ROE dalam hitungan persen 15,399% kinerja di bawah rata-rata industri. Yang kedua, PT Mitra Adi Perkasa Tbk 18,793% kinerja di bawah rata-rata industri. Yang ketiga, PT Era Jaya Swasembada Tbk 106,518% di bawah rata-rata industri. Yang keempat, PT Sumber Alvadia Trijaya Tbk 16,54% kinerja di bawah rata-rata industri. Yang keenam, PT Sinergi Prastindo Tbk 103,799% kinerja di bawah rata-rata industri. Yang terakhir, PT NFC Indonesia Tbk 640% kinerja di atas rata-rata industri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.